Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi pada pertemuan kedua dan fokus pada pemilihan tema, topik, dan judul penelitian. Oke, ya, tema penelitian ini diperlukan untuk mengarahkan ruang lingkup dan bidang telaah yang akan dipelajari oleh peneliti, ya, berkaitan dengan bidang ilmunya. Tema kalian mau mengarah ke bidang statistik yang mana, sosial ataukah ekonomi. Kemudian topik penelitian ini lebih spesifik yang berkaitan dengan pembahasan kalian. Oke, selanjutnya berikut adalah dasar pemilihan tema dan topik dari penelitian. Ya, yang pertama pasti harus menjadi daya tarik bagi peneliti itu sendiri. Kemudian, peneliti mampu untuk melakukannya, baik dari segi keilmuannya, sumber dayanya maupun fisiknya. Kemudian, datanya ada. Ya, kemudian yang berikutnya juga yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, penelitian kita bersifat untuk pemecahan masalah-masalah praktis. Nah, berikut adalah 6 pertanyaan utama dalam menentukan topik penelitian yang harus dijawab oleh seorang peneliti. Yang pertama, apa yang akan diteliti? Gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan utama ya yang harus dibuat seclear mungkin pada awal penelitian. Kemudian, urgensi dari topik tersebut. Kenapa kok topik tersebut mau diangkat? Misalnya kemiskinan sudah banyak diangkat, kemudian kalian ingin mengangkat lagi topik kemiskinan. Apa urgensinya dari penelitian yang mau kalian angkat kali ini? Kemudian siapa atau apa yang akan menjadi objek penelitian? Ya, apakah rumah tangga, ataukah individu, ataukah bahkan wilayah? Kemudian, di mana penelitian akan dilakukan atau cakupan wilayahnya? Apakah dalam skala kabupaten kota, apakah dalam skala provinsi, ataukah dalam skala Indonesia, ataukah secara umum dunia? Ya, nah kemudian di mana pengambilan data itu dilakukan dan bagaimana melakukan pengambilan data? Apakah primer ataukah sekunder? Nah, kemudian kapan penelitiannya akan dilakukan? Ya, judul ini merupakan sesuatu yang penting juga dalam penelitian kita. Kenapa? Karena ini adalah bagian paling awal yang dibaca oleh para pembaca. Ya, sehingga nanti ketika judul kita menarik, orang-orang akan tertarik untuk melihat isi dari karya ilmiah kita. Tapi kalau dari judul saja sudah tidak menarik, orang akan enggan untuk membuka isinya. Nah, kemudian fungsi dari judul itu sebetulnya apa? Untuk merefleksikan ya secara ringkas tapi tepat tentang isi dari sebuah karya ilmiah. Jadi, jangan sampai judulnya ini ditulis seperti apa, kemudian yang kalian tulis di dalam karya ilmiah itu apa. Jadi, dia tidak nyambung. Ini adalah beberapa pedoman untuk penulisan judul. Yang pertama, judul itu harus spesifik, ya, mencakup konsep utama, variabel, tempat, dan waktu penelitian. Nah, kemudian judul ini bisa menggambarkan secara keseluruhan dari karya ilmiah yang kita teliti, ya, terutama subjeknya dan ruang lingkup penelitian. Judul itu sebetulnya ya tidak dimulai dengan kata-kata yang tidak perlu, ya, atau dengan kata-kata yang mubazir, tidak menambah arti secara bermakna. Misalnya seperti ini. Sebuah penelitian tentang atau sebuah kajian tentang atau analisis faktor-faktor seperti itu ya. Itu menjadi panjang judulnya tapi tidak bagus untuk disajikan. Nah, kemudian kalau banyak variabel yang kita gunakan, ya, sebaiknya direduksi yang penting-penting saja. Jangan semua variabel X ya yang kita gunakan di dalam pemodelan, di dalam karya ilmiah kita masukin semua ke dalam judul. Ya, misalnya studi tentang temperatur, tekanan atmosfer, dan panas mempengaruhi perilaku mahasiswa di ruang kelas. Cukup kita tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa di ruang kelas. Kenapa? Karena variabel-variabel X ini ya dirangkum saja menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi, tidak perlu semuanya dituliskan di dalam judul. Nah, kemudian
Judul sebaiknya juga sesedikit mungkin menggunakan singkatan atau akronim, kecuali singkatan itu memang sudah umum. Misalnya kalau kita ingin menuliskan judulnya mengandung kata-kata ASEAN, gitu ya, singkatan-singkatan TNI gitu ya, itu juga umum, kita sudah paham gitu kepanjangan dari atau arti dari singkatan tersebut. Ya, tapi kalau tidak umum jangan disingkat. Nah, kemudian judul itu sebaiknya menggunakan kata-kata yang menciptakan kesan positif, ya, membuat pembaca itu ingin membaca tulisan kita. Nah, kemudian judul juga hendaknya menggunakan nomenklatur terkini di bidang penelitian, gitu ya. Ada pakem-pakem yang harus kalian lihat ya dari bidang penelitian, dari versi-versi yang terkini. Nah, kemudian pada judul teridentifikasi variabel-variabel kunci, baik dependen maupun independen. Kalau misalnya kita ingin memfokuskan pada salah satu variabel independen dalam penelitian kita, itu boleh kita ekspos. Ya, misalnya pengaruh ICT ya, atau teknologi informasi pada bidang ekspor maupun impor, gitu ya. Meskipun nanti di dalam variabel independennya ada variabel lain selain ICT, tapi ingin kita highlight adalah ICT-nya, itu boleh kita masukkan ke dalam judul. Oke, kemudian judul disarankan menunjukkan hubungan antara variabel yang merupakan hipotesis utama. Kemudian nggak boleh panjang-panjang, ya, terbatas hanya 10-15 kata saja. Selanjutnya, judul ini bisa dibuat dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan. Tapi kalau untuk tugas akhir, kurang lazim kalau kalian bentuk dalam bentuk pertanyaan. Kemudian kalau perlu menggunakan kutipan, ya, ini bisa digunakan dengan memberikan catatan kaki. Tapi ini jarang dilakukan pada karya ilmiah dalam bentuk tugas akhir. Kemudian, gunakan tata bahasa yang tepat, penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian, hindari penggunaan tanda seru. Nah, kemudian 3 pedoman tambahan ini ya bisa membantu kalian untuk merumuskan judul karya ilmiah. Pertama, tujuan dari penelitiannya itu apa? Ya, metode yang digunakan itu apa? Karena metode bisa kita angkat ke dalam judul. Kemudian gaya penulisan. Nah, kemudian meskipun nanti judul itu belum final ketika kita melakukan awal penelitian, gitu, tapi sementara judul itu harus kita buat dulu supaya penelitian kita lebih terarah dan fokus. Nanti ketika kita ingin mengubah kembali judulnya atau lebih menspesifikkan dari hasil penelitian kita, itu boleh nanti diperbaiki di belakang. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.